Halo, Assalamualaikum. Halo, Kak Ralen. Hah, Halo sudah Bu, terkoneksi, Pak? ya sudah Ya, Bu, ya Bu. kita sudah satu jam. Oke, kita mulai lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini aku mau live bareng bareng Taxpedia bersama dengan Bapak Ralen Hari Sugiarto. Beliau merupakan tax spesialis dari Taxpedia. Nah, kita mau belajar bareng nih terkait bagaimana wajib pajak dan pelaku UMKM yang dimana kita harus taat berwajib pajak ya Pak ya. Ya betul Bu. Gimana Pak Rawet? Oke. Ya Bu. Ya, Bu. Apa sih kalau pertanyaan pertama ya? Apa sih pentingnya pajak buat kita Pak? Oh, pentingnya pajak. Pajak itu sangat penting Bu, bisa dibilang gimana ya? Kita eh, bisa dibilang kita hidup itu juga bisa dari pajak. Kenapa? Karena eh, pajak pajak itu yang dari kita setorkan itu akan intinya akan kembali lagi ke kita dalam arti bisa saja dalam bentuk infrastruktur yang lebih baik, jalan-jalan atau cuma pejalan kaki, terus di halte bus itu semua negara mendapatkan uangnya menggunakan uang dari pajak sebenarnya. Jadi simpel gitu sih. Nah iya bener banget. Kalau kita taat wajib pajak, kita juga bakal dapatkan keuntungannya banyak banget nih, apalagi infrastruktur dari negara kita, aset tenaga kita kerja kita jadi mumpuni ya Pak ya. Ya betul, betul sekali Karena Bu. memang pendapatan negara kita salah satunya memang dari wajib pajak kita. Nah, mungkin yang pertanyaan kedua nih Pak, yang ditanyakan sama teman-teman saya nih Pak dari followers saya. Nah, Oke. kira-kira bedanya apa sih Pak untuk pelaku wajib pajak sama wajib pajak dari UMKM? Bedanya apa nih Pak? Sorry Bu, putus-putus Bu. Nah, saya ulang nih Pak pertanyaannya. Bedanya apa ya Pak kalau untuk wajib pajak, Hmm. pelaku wajib pajak dengan wajib pajak UMKM Pak? Ya, kalau kalau wajib pajak sendiri kan biasanya lebih condong ke ini ya Bu, pribadi biasanya penghasilan yang didapatkan, apa pajak yang dari penghasilan yang didapatkan. Jadi contoh kayak misalnya sebagai karyawan, karyawan yang otomatis kita mendapatkan penghasilan. Nah, itu kan lebih ke condong ke apa? eh, Pajak pribadi. Sedangkan kalau UMKM itu biasanya pajak yang timbul dari pendapatan kita misalnya contoh punya usaha ya enggak usaha kecil kita dapat setiap bulannya berapa. Nah, dari penghasilan itu pendapatannya itu dikenakan pajak yang nantinya harus kita uh, setorkan dan kita laporkan seperti itu Bu. Oh, oke, baik. Nah, kalau ini nih Pak, dari Hmm. kita nih wajib pajak, misalkan nih kita profesinya ada beberapa nih. Salah satunya saya juga ini bekerja juga kan, bekerja di salah satu perusahaan BUMN, nah, sekaligus dengan influencer juga nih Pak. Kalau untuk persentasenya berapa sih Pak? Prosentasenya Persentase itu wajib pajak kita? ya tergantung dari penghasilan ya Bu. Kalau untuk prosentasenya sendiri, kalau misalnya sebagai karyawan, ya kan, kita kan di Nah, dari perusahaan, otomatis kita dapat formulir bukti pemotongannya, ya kan. Kalau apa namanya penghasilannya, kalau UMKM itu penghasilan lebih dari 4,8 miliar, itu otomatis bisa menggunakan tarif UMKM.
di bawah 4,8 bisa menggunakan tarif UMKM. UMKM-nya berarti diatur untuk ini ya Pak, penghasilan dari UMKM per bulan gitu ya? Iya Tergantung betul, sama investasi dan pendapatannya ya? iya betul. Dihitungnya dari per bulan dan total selama setahun itu tidak boleh melebihi 4,8 miliar. Wow, 4,8 miliar. Nah, aku nggak kebayang nih gimana wajib pajak dari pelaku UMKM yang lebih angkanya dari itu ya. Mungkin dari para pengusaha tambang atau mungkin di sini juga banyak nih di kota saya nih untuk pengusaha besi juga nih. Dia juga banyak Hmm. banget untuk wajib pajak ini ya untuk presentasinya. Oh, Masih kalau terkoneksi Pak? Nah, ya, ah, sorry, Bu. ya, paralel masih terkoneksi. Ya, kita mau belajar terkait ini nih perhitungan wajib pajak, pelaku wajib pajak dan wajib pajak pada pelaku UMKM buat kalian juga yang misalkan punya usaha kecil walaupun sekecil apapun usaha kalian, memang kita wajib untuk membayarkan pajak karena wajib pajak tersebut yang nanti akan menunjang misalkan kita mau melakukan kredit peminjaman atau mungkin diakui untuk payung hukum dari pelaku UMKM tersebut. Nantinya kan yang namanya usaha itu dari kecil nanti akan menjadi besar usahanya. Seperti itu. Oke. Karalen, apakah sudah satu room dengan kita? Ya. Ya, Bu. Ya, balik Oke. lagi. Sorry. Oke, para mungkin mau ada yang dijelaskan terlebih dahulu dari paralel. Ah, konteksnya kan gini ya, kita bagaimana objek pajak itu sendiri kan bisa terbagi untuk yang pribadi, bisa dengan penghasilan yang UMKM. Nah, kalau kita ngomong konteksnya untuk yang UMKM, kalau UMKM itu penghasilan dari usaha dan penghasilan bruto tidak melebihi 4,8 miliar. Nah, itu kita bisa menggunakan tarif UMKM, di mana tarif UMKM itu untuk saat ini dulunya sudah sebesar 1%, tapi dari bulan Juli 2008 sudah berubah menjadi 0,5%. Nah, ini sebenarnya udah termasuk apa ya, suatu kemudahan yang diberikan pemerintah yang tadinya tarif 1% yang lumayan besar menjadi 0,5%. Nah, bagaimana sih maksudnya kalau misalkan saya berarti punya usaha nih UMKM, bagaimana sih ya? Caranya ya tinggal melaporkan saja peredaran brutonya, misalnya dari Januari misalkan berapa berapa misalnya contoh 10 juta atau berapa 50 juta dikalikan dengan tarif 0,5% biasanya itu untuk melaporkan. Dilaporkan secara secara berkala, disetorkan dari setiap bulannya. Nanti pada akhir tahun atau saat setiap tahun kan kita harus melaporkannya. Nah, kita bisa melaporkannya bahwa kita menggunakan tarif UMKM tersebut. Nah, jadi nggak kebayang ya Pak ya, kalau kita sebagai pelaku UMKM, kita menunda untuk wajib pajak kita, jadi akan semakin menumpuk ya Pak. Pembayaran kita jadi semakin melambat dong, ya kan? Iya betul, karena biasanya kalau kita lihat ya orang-orang kan untuk apa sih bayar pajak? Ujung-ujungnya malah kita udah ngasih Jadi uang, mengabaikan gitu ya. ya udahlah nggak usah bayar pajak. Sebenarnya stigma itu kurang tepat karena ya itu balik lagi seperti tadi. Pajak itu sebenarnya membangun infrastruktur yang kita dapatkan semua juga dari pajak. Nah, apalagi kalau misalkan kita tidak membayar pajak, mungkin kita mikir ya udah nggak usah bayar pajak, nanti aja kalau perlu. Akhirnya malah jadi menumpuk, semakin menumpuk. Ujungnya bukannya asumsi kita hindar dari pajak, enggak, malah semakin banyak bebannya. Jadi bisa tiba-tiba nanti dapat surat. Pasti sekarang dengan
pilihannya sangat mudah untuk bagi pemerintah untuk mencari tahu nih orang yang mana, oh dia punya potensi untuk membayar pajak, tapi dia tidak pernah membayarkan pajaknya. Itu sangat mudah. Di sisi lain, orang-orang kan banyak sekarang, contoh paling simpelnya aja, kalau kita mau beli aset, mau beli apa, pasti salah satu syaratnya bisa coba ada NPWP nggak? Nah, dengan adanya NPWP, jadi kita juga secara otomatis mempunyai suatu kewajiban untuk melaporkan pajak kita dari penghasilan yang kita dapatkan, entah itu dari pribadi, entah itu dari usaha, dalam konteksnya UMKM yang kita bisa empat. Oke, cukup jelas banget nih Kak. Penjelasannya bagaimana wajib pajak kita sebagai pelaku UMKM. Nah, gini nih Pak, sempet nih aku juga punya penghasilan dari UMKM. Ada catering biasa nih kecil-kecilan. Nah, gimana sih untuk cara menghitungnya wajib pajak dari UMKM aku yang nantinya akan dibayarkan? Jadi misalkan nih untuk bulannya aku itu ada 5 juta. Kira-kira perhitungannya gimana ya Pak ya? Iya. Kalau perhitungannya segitu, ini kan kita berbicara bahwa setiap bulan tuh kita lebih baik kita melakukan pencatatan ya. Kalau UMKM itu sangat disarankan untuk kita melakukan pencatatan. Nah, dari per bulannya pendapatannya kita kalikan aja dengan untuk tarif yang sekarang UMKM, kita bisa menggunakan tarif UMKM asalkan memenuhi persyaratan yang tadi saya bilang, dengan dikalikan saja dengan 0,5% tersebut untuk setiap bulannya. Selama 1 tahun itu tidak melebihi 4,8 miliar, kita bisa menggunakan tarif 0,5%. Cukup ya dari penghasilan kita itu aja sih begitu. Oke, dibilang berat juga enggak ya, karena memang sebenarnya pajak itu benar-benar mempermudah kita, karena yang namanya UMKM itu yang namanya kecil pasti akan jadi besar banget ya Pak ya. Karena Iya, memang kita juga punya mimpi Bu, usaha karena kita, gimana sih ya. karena pada dasarnya juga ya gini kan, dengan kita sebenarnya UMKM ini dengan kita membayarkan pajak kita juga nantinya akan mendapatkan kemudahan. Contoh, saat nanti kita kan otomatis punya usaha, otomatis ya, kita bisa membuka usaha tersebut. Caranya gimana sih? Ya kita bisa aja dari peminjaman ke bank. Nah, sebenarnya pasti pihak bank nggak main cuman oke, kita kasih nih dana. Nah, kita lihat juga dari orang apa mempunyai PWP, maksudnya apakah jenis usahanya sudah memenuhi syarat atau apa. Dengan adanya kita melaporkan, itu akan mempermudah kita ke depannya untuk mengembangkan UMKM-nya itu tersebut. Contoh misalnya kita uang 5 juta nih, terus tiap bulan 5 juta konstan, terus saya yang penting saya lapor. Suatu saat jadi nggak bisa, saya harus bisa membesarkan bisnis saya, entah mau pinjam bank atau bagaimana, tapi nanti akan diajukan syaratnya, sudah lapor belum pajaknya, mana NPWP-nya. Dengan kita punya NPWP tadi kan otomatis kewajiban pajakan akan mengiringi kita juga kan, otomatis ya kita punya NPWP, kita harus melaporkan pendapatan kita, ya seperti itu. Semuanya secara linear, jadi saling berkesinambungan sih Bu. Oke, cukup jelas sekali. Nah, kira-kira kalau misalkan aku nih selama ini punya usaha UMKM, tapi ternyata belum tahu cara lapornya karena memang usaha aku terbilang masih sebentar banget sih, baru 1 tahun ini kira-kira harus wajib pajak ya Pak ya. Iya, harus. Cara lapornya gimana? Sebenarnya untuk saat ini tuh kita sudah menggunakan sistem berbasis online ya Bu, sudah banyak. Sorry Bu, Ibu udah punya NPWP kan Bu? Untuk NPWP sudah ada ya Bu? Kalau NPWP pribadi udah ada, tapi kalau NPWP UMKM belum. Sebenarnya kalau UMKM sendiri kan kita bisa menggunakan NPWP pribadi kita kan ya, maksudnya untuk di SPT pribadi kita melaporkan pendapatan kita dari UMKM itu. Nah,
itu kita melaporkannya hanya perlu dengan secara online. Kita membuat dengan sistem namanya ID billing. ID billing itu untuk kita melaporkan dan kita men-set untuk nanti kita akan melaporkan ke menyetorkan ke bank, menyetorkannya bukti saat kita menyetorkan itu nanti yang akan menjadi yang bisa kita lampirkan saat kita melaporkan SPT tahunan. Nah, jadi contoh ibu bulan ini dapat bulan Januari dapat 5 juta, lalu ibu dengan basis online itu bisa membuat ID billing buat apa, lalu menyetorkan. Setelah itu bisa ibu simpan lampirannya untuk nanti di setiap laporan SPT tahunan ibu bisa melakukannya. Nah ini nih yang penting nih, karena kan banyak orang yang sekarang, aduh saya mau lapor SPT susah ini, maksudnya saya nggak sempat untuk ngurus-ngurus seperti ya untuk gimana, saya nggak sempat nyatet. Nah saya sih coba ini nih, ada nanti yang namanya aplikasi Textpedia. Textpedia itu Textpedia itu yang akan dirilis awal tahun nanti Januari. Ya, itu akan mempermudah, sebenarnya mau mengubah stigma orang-orang bagaimana lapor pajak, bagaimana ini menjadi sangat mudah, semua dipermudah. Jadi dengan kata lain, kan banyak nih orang yang, aduh, saya mau lapor pajak, tapi kok susah, udah ibaratnya saya mengeluarkan duit, tapi kok malah dipersulit. Pasti kan orang gitu. Nah, kita mau mengubah stigma itu dengan bagaimana nih aplikasi akan membantu nanti. Jadi ibaratnya ibu mendapatkan pajak, bisa ibu catat di aplikasi tersebut. Jadi nggak perlu harus ke depan komputer atau bagaimana, jadi tinggal di handphone aja bisa. Jadi ibu bisa dimanapun, kapanpun. Kan biasanya banyak tuh, aduh kemarin dapat berapa ya yang namanya pendapatan kan bisa, oh 5 juta cuma udah kepake buat apa lagi. Nah, semoga dengan adanya aplikasi ini kita bisa membantu orang-orang yang mau membayarkan pajak menjadi lebih mudah gitu. Gitu sih. Oke, baik. Cukup jelas sekali ya Pak ya. Kita cukup download aplikasi Tokopedia yang akan dirilis awal tahun ini, dan kita akan menghitung bagaimana pajak pribadi kita dan pajak UMKM kita. Di situ cukup lengkap banget cara daftarnya, mungkin dengan email aja mungkin Pak, dan nomor SPT tahunan kita. Ya, nantinya kita akan cukup mendaftarkan di aplikasi. Nantinya di situ kita akan mengisikan form-form di mana nanti mungkin ada NPWP-nya di data pribadi. Nanti yang akan nantinya mempermudah dalam kita memproses. Jadi nggak perlu harus NPWP. Tinggal buka aplikasi, open, masukin pendapatannya, selesai. Tujuannya agar lebih mudah. Memang sekarang benar-benar dipermudah banget, cukup dengan genggaman tangan kita udah semuanya diakses. Nah, ada pertanyaan yang cukup unik nih Pak. Kemarin kan cukup aku diajak untuk terkait ini ya, bagaimana sih pemanfaatan pajak bagi kita pribadi dan pelaku UMKM. Nah, kira-kira untuk persentasenya yang nantinya akan disonsong oleh negara kita, misalkan bagaimana dari aplikasi tersebut yang nanti sangat membantu, dan mungkin ada persentase lain yang bikin kita menguntungkan juga nggak sih Pak? Selain untuk infrastruktur, juga kewajiban kita terpenuhi. Gitu. Sebenarnya nggak semua untuk dari pajak itu dari infrastruktur, tapi juga bisa kayak contoh ya, dengan kita melihat yang tahun 2020 ini dengan kondisi pandemi seperti ini kan, kalau ini sempat ada beberapa insentif untuk UMKM, untuk karyawan. Sebenarnya juga uang tersebut juga ya dari pajak itu juga sebenarnya dari kita ya, untuk kita juga sih sebenarnya untuk pajak sendiri gitu. Tapi realisasinya mungkin benar banget. Iya, benar banget. Jadi kita bahwa yang kita dapatkan itu kita dapat dari pemerintah, sebenarnya ya itu sebenarnya dari uang pajak yang kita setorkan juga. Iya, karena memang semua yang dibikin oleh pemerintah kita walaupun bayar nih, tapi balik lagi kita juga ada infrastruktur. Juga sempat dijelaskan, kebetulan kan saya juga sempat kerja sama DJPPR ya. Beliau itu memang
mereka membuat suatu ini ya program untuk diberikan beasiswa pendidikan juga. Selain infrastruktur juga beasiswa pendidikan yang nantinya juga akan membuat dari ini ya apa namanya generasi kita jadi lebih baik lagi gitu. Ya betul. Intinya tadi moto untuk dari kita untuk kita. Nah, benar sekali. Oke. Oke, Pak Rawen, mungkin ada yang mau dijelaskan lagi terkait laporan pajak melalui Taxpedia, karena memang Taxpedia itu benar-benar mempermudah kita banget ya untuk lapor pajak dan cara menghitung pajak. Oh ya, yang jadi penasaran saya kira-kira itu caranya nanti transfer ke account atau bisa auto debit sih Pak? Eh, nantinya tentu pasti kita akan aplikasi itu akan terus berkembang. Jadi kita akan selalu mendengarkan masukan, tapi pada intinya kita akan menuju ke arah sana. Mempermudah tujuannya dengan mempermudah wajib pajak untuk melaporkan pajak ya. Jadi nanti bisa virtual account atau mempermudah. Bagaimana sih kita untuk masalah pajak ini semuanya selesai di genggaman tangan, tidak perlu harus kesini-sini, apalagi dengan kondisi yang sekarang serba tidak menentu, kita nggak susah kemana-mana. Nah, ini semua dipermudah dengan udah biar simpel, dari handphone semua bisa lancar. Jadi dengan saya yakin nantinya akan terus berkembang dengan update-update-nya yang terbaru, tapi tujuan kita memang untuk mempermudah user untuk menggunakan aplikasi Taxpedia. Wah, karena memang sebenarnya pandemi ini bukan menghambat kita ya Pak. Dari Ya, handphone pun kita bisa dari handphone pun kita juga bisa jualan. Sekarang juga banyak banget UMKM yang memang dia berbasis online dan e-commerce juga berkembang. Nah, kira-kira kalau menghitung kita e-commerce kan sekarang juga banyak banget nih Pak. Otomatis juga wajib pajak perorangan itu akan jauh lebih banyak lagi. Nah, ya. kira-kira Taxpedia itu pusing apa Pak? Hitung banyaknya. Kita tuh menggunakan prinsip hitung, setor, lapor, di mana nantinya kita sudah pasti basis kita untuk membuat sistem bagaimana untuk mempermudah. Jadi kita sudah menyiapkan sistem agar tidak ya data yang masuk itu bisa kita proses dengan baik. Jadi tidak perlu takut untuk nanti akan sulit, apa nanti akan angkanya bisa salah atau gimana. Pada dasarnya struktur dari aplikasi tersebut, Taxpedia ini sudah mengarahkan kita adalah untuk menghitung juga bisa, jadi lebih tanpa ada rasa khawatir, lebih mempermudah. Oke, cukup sangat jelas sekali Pak. Semoga yang nanti mendengar edukasi dari kita ini akan aku simpan nih Pak, biar nanti followersnya juga, pengikut saya juga bisa mengedukasi ya Pak, bagaimana pentingnya wajib pajak pribadi maupun wajib pajak UMKM yang bisa membangun dari negara kita jauh lebih baik lagi ya Pak. Dan jangan sampai lupa kita harus follow dari Taxpedia dan banyak banget informasi yang benar-benar membantu kita untuk bagaimana mengedukasi terkait wajib pajak ya Pak ya. Ya betul. Betul sekali Bu. Oke, Pokoknya makasih banyak Pak Rewan. Mungkin ada yang mau dijelaskan lagi terkait wajib pajak? Untuk para wajib pajak kita tidak perlu takut untuk yang namanya pajak, karena intinya semua itu untuk kita juga. Jadi terus untuk ketakutan berikutnya, bagaimana lapor pajak? Nah, nanti tunggu keluar Taxpedia, semua akan dipermudah. Jadi untuk urusan pajak apa bisa ya dari handphone apa. Jadi tidak perlu. Ternyata pajak itu mudah dan banyak menguntungkan untuk kita juga. Nah, Ada yang nanya juga nih Pak, kira-kira kerahasiaan untuk wajib pajak kita terjamin nggak sih Pak dari aplikasi ini? pasti terjamin, karena pada dasarnya juga kita selalu menjaga sistem ini dilengkapi dengan teknologi bagaimana untuk kita nggak akan mudah untuk data-data itu bisa diakses oleh orang lain. Itu khusus untuk kita pribadi dan diawasi oleh OJK. Otomatis dengan jaminan data-data kita tuh aman, terjaga, sudah dijaga. Oke, baik. Sangat cukup jelas sekali. Terima kasih banyak Pak Rawen malam ini sudah meluangkan waktu
dan sangat banyak sekali informasi yang kita dapatkan. Makasih banyak Pak Ralen, maaf kalau misalnya koneksi kayaknya kurang terganggu ya. Ya, nggak apa-apa, Bu. Oke, terima kasih banyak Pak Ralen. Sukses untuk Tax Media. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.